kita peringatkan secara keras ya, mengultimatum secara terbuka kepada pihak-pihak yang sudah menyebarluaskan berita hoax itu. Pemirsa Intens Investigasi, sampai kapan jemari tak bertanggung jawab di media sosial terus menghujamkan fitnah tanpa memikirkan hancurnya sebuah perasaan? Seperti apa rumah tangga harmonis Sony Septian dan Fairuz A. Rafiq yang selama ini jauh dari gosip, kini sengaja dijadikan tumbal demi sebuah konten bohong. Lantas, benarkah kesabaran Sony dan Fairuz kini telah mencapai titik nadir? Sanggupkah para penyebar hoaks tetap tertawa setelah pihak keluarga mengonfirmasi akan segera menyeret dua akun utama yang menjadi biang kerok fitnah perceraian ini ke hadapan hukum? Apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah mereka saat kabar miring itu meledak? Benarkah kondisi Sony Septian seketika drop hingga mengalami mimisan hebat karena tak kuat menahan gempuran bully netizen yang tak berdasar? Adakah luka yang lebih perih bagi seorang kakak seperti Elma Theana selain melihat adiknya sendiri tumbang akibat fitnah digital yang begitu keji? Akankah dua akun yang telah dikantongi identitasnya ini sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan mereka saat meja hijau sudah menanti? Lantas, siapakah pemilik dua akun yang telah membuat air mata Elma Theana pecah karena tak kuasa melihat penderitaan sang adik? Dan akankah langkah hukum ini menjadi peringatan keras bagi para pemburu like yang gemar merusak martabat orang lain? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar miring mengenai isu perceraian Sony Septian dan Fairuz A. Rafiq yang sempat memanas di media sosial pada April 2026 akhirnya dipastikan sebagai berita hoaks belaka. Pasangan yang dikenal selalu romantis ini dengan tegas membantah seluruh fitnah tersebut dan menyatakan bahwa rumah tangga mereka saat ini dalam kondisi yang sangat harmonis. Tidak tinggal diam atas kerugian nama baik yang dialami, pihak Sony dan Fairuz kini kembali angkat bicara dengan menegaskan akan mengambil langkah hukum serius terhadap oknum-oknum yang sengaja menyebarkan berita bohong tersebut. Publik pun kini menantikan kelanjutan dari somasi yang telah dilayangkan. Benarkah setelah melewati batas waktu 3 kali 24 jam ini, mereka akan segera menyeret pihak-pihak tidak bertanggung jawab tersebut ke meja hijau demi meminta pertanggungjawaban yang tegas? Inilah babak baru perjuangan Sony dan Fairuz dalam menjaga martabat keluarga mereka dari serangan fitnah digital. Kita peringatkan secara keras ya, mengultimatum secara terbuka kepada pihak-pihak yang sudah menyebarluaskan berita hoax itu agar dia segera menghentikan perbuatannya atau men-take down yang sudah ada ya, paling tidak maksimal 2 kali 24 jam. Jika tidak dihentikan, ini kan akan makin memperparah keadaan kondisi klien kami ya, kenyamanan klien kami. Jadi artinya tidak menutup kemungkinan kami akan menempuh langkah hukum. Karena sudah sangat-sangat mengganggu, pemberitaannya sudah sangat luar biasa. Jadi sekali lagi ditekankan dalam waktu 2 kali 24 jam, ya kalau memang pemberitaan itu masih ada dan belum di-take down oleh yang bersangkutan, ya kami akan mengambil tindakan lebih tegas lagi, tidak hanya sebatas laporan di kepolisian. Yang tadi saya anggap cuma sudahlah namanya juga perkembangan IT gitu kan, sudah nggak usah diladenin, tapi kesini-sini menjurus ke sesuatu yang tidak menyenangkan gitu ya. Dalam arti kata, saya kan sebagai seorang kakak dan juga seorang ibu pada saat ini kepada adik-adik saya sebagai pengganti almarhum ibu saya kepada adik-adik saya melihat rasa
adik yang sangat saya sayangi, adik yang sangat saya perhatikan, bagaimana prosesnya dia dulu sakit gitu kan, proses penyembuhan gitu. Nah saya kan melihat bagaimana mental adik saya gitu, walaupun sebenarnya adik saya tuh kuat, tapi nggak menutup kemungkinan dia juga menjadi beban pikiran yang luar biasa dengan berita ini. Saya kena mental juga dalam arti kata, wah ini nggak bisa dibiarkan. Apalagi saya lihat akun-akun itu membuat berita itu sampai jutaan penonton. Dan akhirnya semua kemakan dengan berita itu gitu. Nah saya nggak bisa ngebiarkan ini gitu. Ini maksudnya ini sudah di luar batas. Saya menganggap ini sudah di luar batas. Sehingga saya harus mengambil tindakan hukum untuk mereka agar bisa bertanggung jawab. Di tengah perjuangan hukum mereka, publik pun mulai mempertanyakan kondisi psikologis Sony Septian dan Fairuz A. Rafiq akibat hantaman fitnah yang bertubi-tubi. Berdasarkan keterangan dari sang kakak, Elma Theana, kondisi kesehatan Sony dikabarkan sempat menurun atau ngedrop lantaran beban pikiran menghadapi berita bohong yang menyudutkan keluarganya tersebut. Meski demikian, pasangan ini berusaha untuk tetap terlihat tegar dan solid di hadapan publik demi menjaga ketenangan anak-anak serta martabat rumah tangga mereka yang selama ini jauh dari kabar miring. Lantas, benarkah kondisi kesehatan Sony kini sudah mulai membaik? Dan bagaimana langkah mereka untuk tetap menjaga kesehatan mental di tengah panasnya isu hoax ini? Udahlah Kak Elma ya Serah keluarga terbaiknya mau gimana? Ya, serah Kak Elma aja lah gitu kan. Cuma Oni terganggu gitu. Ya udah, Oni mau udah berdoa aja, udah sabar-sabar aja gitu. Saya sebagai keluarga yang menegaskan ini gitu, walaupun yang follow up masalah ya gitu. Ya mereka sudah pasrah dalam arti ya sabar aja lah, berdoa ya nggak bisa gitu. Kita sabar berdoa, tapi kita juga ada ikhtiar untuk bagaimana supaya ini tidak berlanjut kepada orang yang lain juga gitu. Mereka sih alhamdulillah pada saat ini masih kuat, baik-baik aja. Masih baik-baik aja. Beneran berita hoax. Ya, itu berita hoax ya, tapi ada kecewanya juga sih gitu. Kecewanya juga dari ini ya, apalagi nggak berhenti gitu. Dan dia semakin terpukul dalam arti kata, adik aku tuh alhamdulillah kan tidak pernah dibully ya. Maksudnya dalam arti kata yang nggak pernah aneh-aneh dalam hidupnya gitu loh. Tiba-tiba diserangnya yang bahasanya luar biasa banget gitu. Atau diri lah, laki-laki yang nggak tahu diuntung lah, yang penyakitan lah itu kan mentalnya luar biasa dalam keadaan bukan orang, kecuali kalau Sony yang dulu yang masih sehat yang masih, walaupun sekarang Sony pun masih sehat. Tapi kan kalau menurut aku dia lagi dalam masa pemulihan. Selanjutnya, seperti apa peringatan keras dari Elma Theana yang tak terima rumah tangga adiknya diusik? Seperti apa pula Elma Theana sudah kantongi lebih dari 20 akun penyebar hoaks perceraian sang adik, hingga Elma pun siap tempuh jalur hukum demi bersihkan nama baik Sony Septian. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa. Dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pemirsa Intens Investigasi, kabar miring mengenai isu keretakan rumah tangga ini ternyata membawa dampak yang sangat serius bagi kesehatan Sony Septian. Di mana sang kakak Elma Theana mengungkapkan bahwa mental dan fisik adiknya langsung turun drastis hingga mengalami mimisan akibat tekanan stres yang luar biasa. Efek domino dari fitnah ini pun semakin diperparah oleh aksi perundungan netizen di media sosial yang mengganggu stabilitas kesehatan Sony.
Sehingga pihak keluarga dengan tegas menyatakan tidak akan tinggal diam dan siap menyeret akun-akun penyebar hoaks tersebut ke jalur hukum demi meminta pertanggungjawaban atas kerugian fisik maupun mental yang dialami sang adik. Kan yang lain nggak tahu bagaimana kondisi adik saya ya, walaupun terlihat normal, adik saya tuh nggak boleh capek. Terus tiba-tiba dengar berita begini, terus terang memang agak drop ya gitu loh, agak drop gitu. Masih pokoknya dropnya udahlah, nggak usah ini menyedihkan sampai saya nangis. Dan saya sangat sedih banget ketika berita ini tuh dibuat karena adik saya dibully abis. Ya, dibilang laki-laki nggak tahu diri, dibilang laki-laki ya walaupun misalnya itu kan hoax apa gitu. Iya, cuma berita ini sampai sekarang masih ada dan masih terus menerus. Saya kalau misalnya buka sosial media itu yang keluar itu lagi gitu kan. Saya udah ngomong sama adik saya, istri Virus juga sudah ngasih tahu bahwa nggak boleh Dedi megang handphone gitu kan. Namanya adik saya kan nggak bisa gitu, dan dia dipikirin gitu kan. Karena ini bukan main-main. Ini mengganggu pekerjaan adik saya, mengganggu mental adik saya, mengganggu kesehatan adik saya. Gitu. Adik saya tuh mimisan terus jadinya. Setiap hari kan? Iya, kalau dia ini dikit dia langsung mimisan. Sakit ini sakit. Mau bertanggung jawab gitu. Karena ini sudah sangat mengganggu banget. Tadinya benar kita sepakat untuk udahlah diam aja, udahlah gitu. Ini kemarahan seorang kakak terhadap adiknya yang gak ngerti apa-apa, lagi pemulihan diginiin gitu aja. Iya, adik saya lagi ngedrop. Gitu. Kemarin saya ketemu ke rumah saya, dia di tempat tidur sakit lagi kepalanya. Gitu. Pokoknya kemarin lagi laporan juga. Ini Foni mimisan lagi Kak gitu. Kita sedih ya gitu loh. Ini gimana orang mau kembali gitu kan. Dan adik saya memang mentalnya mungkin karena lagi sakit kebawa sensitif gitu. Kemarahan Elma Theana nampaknya sudah tidak bisa dibendung lagi, di mana ia mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada lebih dari 20 akun media sosial yang identitasnya telah dikantongi karena terdeteksi masif menyebarkan isu perceraian sang adik. Meski pihak keluarga sudah bersuara, Elma mengaku masih terus menerima kiriman berita-berita bohong tersebut yang seolah tidak ada habisnya menyudutkan rumah tangga Sony dan Virus. Sebagai seorang kakak yang selama ini menjadi saksi perjuangan adiknya, Elma tak kuasa menahan air mata saat menceritakan betapa hancurnya perasaan keluarga besar melihat fitnah keji tersebut terus digulirkan tanpa memikirkan kondisi mental korban. Saya capturein itu, semua akun-akun itu saya akan melakukan jalur hukum gitu. Saya kepengen mereka bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan fitnah gitu, karena ini menyangkut kesehatan adik saya dan mental adik saya. Banyak sekali, lebih dari 20. Itu sampai sekarang saya masih terima loh. Masih terima berita-berita itu gitu. Saya ya sebagai kakak saya nangis lah gitu kan. Dibawa-bawa masalah yang dia sakit, diurusin, nggak tahu sampai ada sidang perceraiannya tuh ada gitu loh di media itu gitu kan. Nah saya nggak terima ya, sebagai kakak karena ada yang kemakan gosip itu. Jadi tadinya saya mau diemin aja gitu, nggak mau saya gubris. Tapi karena sudah mengganggu kesehatan adik saya, yang mana itu adalah amanah ibu saya harus menjaga adik-adik saya akan berjuang untuk adik saya. Saya minta itu semua akun-akun itu udah saya capture. Semua akun-akun itu saya akan laporkan. Elma Theana secara tegas memberikan peringatan keras bahwa seluruh akun yang telah menyebarkan fitnah keji terkait rumah tangga adiknya harus ditindak secara hukum tanpa ampun. Baginya, langkah tegas ini diambil agar para pemilik akun tersebut belajar untuk bertanggung jawab atas setiap kata yang mereka unggah, serta menyadari dampak nyata yang ditimbulkan bagi mental dan kehidupan orang lain. Elma menekankan bahwa kebebasan berpendapat bukan berarti bebas menghancurkan kebahagiaan keluarga seseorang dengan berita bohong. Lantas, seperti apa pernyataan emosional dan ketegasan Elma Theana dalam menuntut keadilan bagi Sony Septian dan Virus A. Rafiq?
Ini udah keterlaluan banget sih, udah keterlaluan banget. Itu baru kali ini aku balesin komen. Aku bilang, baru kali ini aku balesin komen yang aku bilang, kamu siap-siap, saya akan bertanggung jawab kamu ya gitu. Mereka ini harus ditindak tegas supaya mereka belajar bertanggung jawab dari apa yang dia buat. Tinggal tunggu aja di surat panggilan untuk kalian semua yang punya tangan-tangan jahil. Kalian akun-akun gosip ya yang membuat berita tanpa dipertanggungjawabkan, sekarang kalian harus bertanggung jawab dengan apa yang kalian tulis karena kalian sangat merugikan orang lain. Rayakan 9 tahun cinta di Bali. Lantas, seperti apa momen mesra Sony Septian dan Fairuz Arafiq yang akhirnya bisa menikmati waktu berdua tanpa gangguan? Seperti apa kebahagiaan yang mereka rasakan di tengah gempuran isu tak sedap? Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers, luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Di balik isu yang menerjang, rupanya tersimpan cerita manis saat Sony Septian dan Fairuz Arafiq bertolak ke Bali untuk menghadiri pernikahan kerabat, sekaligus menikmati momen berdua menjelang perayaan anniversary pernikahan yang ke-9. Sony menjelaskan bahwa perjalanan kali ini memang terasa berbeda karena mereka memutuskan untuk tidak memboyong anak-anak. Sebuah keputusan yang sempat membuat keduanya merasa dihantui rasa bersalah. Namun, Sony mengungkapkan bahwa ini adalah momen langka, mengingat selama ini mereka sangat jarang bepergian ke luar kota, hanya berdua saja tanpa kehadiran buah hati. Perjalanan ke Pulau Dewata ini pun akhirnya menjadi kesempatan emas bagi mereka untuk kembali merasakan suasana deep talk dan romantisme berdua demi mempererat kembali ikatan cinta yang telah terjalin hampir 1 dekade tersebut. Ini sebenarnya perjalanan berdua kita ke Bali kedua kali tanpa anak-anak. Karena yang pertama itu setelah honeymoon dulu pertama kali nikah. Iya, makanya ini setelah kita 9 tahun. Nggak pernah berdua jalan, selalu sama anak-anak. Iya, setelah 9 tahun akhirnya kita pergi berdua lagi dan jadi tapi kayak gini loh, setiap kita pergi ke satu tempat ya kita ingat gini, biasa kan kita di sini sama anak-anak, iya ya itu aja. Nanti pindah tempat lagi, biasanya di sini Ejas lari-lari, oh iya ya gitu. Pindah tempat lagi, biasanya si Fas di sini jajan ini. Iya, jadi yang selalu kebayang-bayang mereka terus gitu. Dan setiap saat jadi kayak kita kan pertama kalinya ninggalin mereka juga ya berapa hari. Setiap saat kayak video call mereka mulu, khawatir mulu. Tapi di satu sisi aku punya waktu berduaan sama istri. Sekarang dan apalagi kayak jalan-jalan berdua tuh paling nggak pernah kita lakuin selama kita nikah. Jadi kita nggak apa-apa berdua. Terus nanti paling cuma kalau di Jakarta aja ya nonton dinner di Jakarta. Tapi kalau keluar kota berdua untuk khusus jalan-jalan tuh nggak pernah. Kita tuh kalau kita berdua sukanya ngabisin waktu di pantai, terus makan gitu, terus ngeliatin suasana aja, senangnya kayak gitu. Jadi kayak terus kalau ada beberapa tempat-tempat favorit shopping yang kita suka, kita datengin yang cuma ada di Bali gitu-gitu. Selain pantai, istri aku tuh suka jalan-jalan di Seminyak. Iya, Kemarin total, kan dia pakai jam yang ngitung langkah, total udah 12.000 langkah gitu. Wah banyak juga ya saya kita jalan. Jadi dia harus keliling dari satu toko ke toko lain. Nanti kita kayak masuk ke toko-toko merchandise gitu-gitu. Ya sesuatu yang jarang kita lakuin banget. Dan ya memang momennya mungkin tepat juga sekarang. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi.
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.